Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Medita Ayu Wulandari, MPD selaku dosen pengampu pembelajaran IPS Sekolah Dasar. Perkenalkan, nama saya Liviati Nadila dengan NIM 250600162. Saya dari kelas A2 PGSD tahun 2025. Di sini saya akan mendemonstrasikan video mengenai perangkat pembelajaran IPS atau modul ajar IPS yang sudah saya susun untuk tugas UAS mata kuliah pembelajaran IPS sekolah dasar. Sebelumnya, untuk identitas pembelajarannya, yang pertama adalah jenjang kelas yang saya ambil adalah kelas 5 SD di fase C. Kemudian, untuk satuan pendidikannya itu sekolah dasar yang tempatnya di STN Melong Mandiri 2. Dan materi atau bab yang saya ambil adalah bab 6 dengan judul Indonesiaku Kaya Rayaku. Alokasi waktunya itu adalah 2 dikali 70 menit. Kemudian, materi atau topik yang dikembangkan dari bab ini adalah mengenai kondisi geografis Indonesia, sumber daya alam, keanekaragaman hayati, dan juga cara pelestarian sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Kemudian model dan juga metode yang saya ambil untuk pertemuan 1, saya menggunakan discovery learning yang dipadukan dengan cooperative learning, dan juga untuk pertemuan 2 saya mengambil PJBL atau project based learning yang dipadukan dengan cooperative learning. Alasan saya memilih model atau metode pembelajaran discovery learning dengan cooperative learning pada pertemuan 1 agar siswa menemukan sendiri konsep mengenai tata cara membaca peta atau mengenali kondisi geografis Indonesia. Dan juga pada pertemuan 2 alasan saya mengambil PJBL dan juga cooperative learning agar siswa mendapatkan informasi langsung tentang sumber daya alam dan juga pemanfaatannya melalui kegiatan wawancara dengan narasumber di sekitar sekolah. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Pertama adalah peserta didik dapat memahami cara menggunakan peta untuk mengenali kondisi geografis Indonesia yang termasuk kepada aspek C2. Kemudian poin yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan mengapa Indonesia itu kaya akan sumber daya alam dan juga keanekaragaman hayati serta hubungannya dengan kondisi geografis Indonesia yang termasuk kepada C2. Kemudian poin yang ketiga adalah peserta didik dapat mengelompokkan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati berdasarkan hasil wawancaranya dan juga pengumpulan informasi dari narasumber yang termasuk ke dalam C3. Kemudian poin yang keempat adalah peserta didik dapat menganalisis bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk ke dalam C4. Kemudian poin yang kelima itu adalah peserta didik dapat mengevaluasi bagaimana perilaku yang baik untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan juga keanekaragaman hayati yang termasuk kepada aspek C5. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat menunjukkan sikap peduli, tanggung jawab untuk menjaga kekayaan alam di Indonesia yang termasuk kepada aspek psikomotorik P2 dan juga aspek afektif A5. Keenam, tujuan pembelajaran ini saya susun berjenjang dari tingkat dasar hingga tingkat analisis, dari C2 hingga sikap afektif dan juga psikomotorik, agar tujuan pembelajarannya itu dapat tercapai melalui kegiatan pembelajaran, LKPD, dan juga asesmen yang sudah disusun, tidak hanya berdiri sendiri. Ada kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajaran di sini, guru biasa membuka orientasinya itu dengan salam, doa, dan juga mengecek kehadiran siswa dan juga menanyakan kabar ke siswa. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah siap belajar? Nah, sebelum memasuki pembelajaran, guru juga mengajak siswa untuk ice breaking. Contohnya seperti, anak-anak sebelum pembelajaran siapa yang mau ice breaking? Kemudian anak-anak atau siswanya itu berdiri. Kalian ikutin ibu ya. Sekarang kita akan tepuk yes, she, dan juga shoo. Jika ibu bilang tepuk 1, yes. Tepuk 2, she. Tepuk 3, shoo. Kurang lebih seperti itu ice breakingnya. Kemudian membuka dengan apersepsi. Apersepsi dengan gambar-gambar yang akan ditunjukkan kepada siswa. Contohnya seperti ini. Anak-anak, coba lihat ini yang ibu pegang. Ada gambar apa aja ya? Misalkan anak-anak atau siswanya itu saling menjawab.
Ibu ada bunga rafflesia, ada komodo, ada cendrawasih. Di sini guru itu mengecek pemahaman awal siswa sejauh mana siswa itu mengetahui tentang kondisi geografis Indonesia atau materi yang akan dipelajari hari ini. Hari ini kita akan menjadi penjelajah Nusantara. Apa itu penjelajah Nusantara? Penjelajah Nusantara itu kalian akan mencari rahasia di Indonesia. Di Indonesia itu ada hewan dan tumbuhan apa aja ya? Terus di Indonesia itu ada sumber daya alam apa aja ya? Nah, hari ini kita akan mencari tahu apa saja ya yang ada di Indonesia itu. Nah, kata-kata pengantar tadi merupakan motivasi agar siswa itu semangat dan juga antusias untuk mempelajari topik yang akan dipelajari hari ini. Guru juga melakukan diagnostik awal. Siswanya itu diminta untuk menuliskan hewan dan tumbuhan sebanyak-banyaknya yang mereka tahu di kertas selembar, dan tuliskan daerah yang sesuai dari tumbuhan dan hewan mereka tulis. Dan guru bisa melihat, oh ternyata anak itu sudah mengetahui ya Indonesia itu seperti apa, hewan tumbuhan itu seperti apa. Pada kegiatan inti, guru itu membuka pembelajaran dengan menonton video animasi. Video animasi ini berdurasi kurang lebih 7 menit tentang kondisi geografis wilayah Indonesia. Nah, karakteristik geografis wilayah Indonesia. Laut Indonesia. Setelah anak-anak itu mengamati atau menyimak video yang ditampilkan, guru juga melakukan tanya jawab lisan untuk mengecek seberapa jauh atau anak-anak itu menyimak atau tidak. Seperti anak-anak tadi di video ditampilkan, kenapa ya Indonesia itu disebut dengan negara maritim dan juga negara agraris. Nah, betul, nanti anak-anak itu saling tanya jawab. Siswa di sini melakukan tanya jawab untuk menambah pengetahuan awal siswa sebelum ke pengetahuan yang selanjutnya. Menonton video, guru menunjukkan peta di Indonesia. Peta ini bertujuan agar siswa mencari tahu konsep kondisi geografis sendiri yang akan dilaksanakan melalui kegiatan berkelompok seperti ini. Anak-anak, kalian tahu tidak apa yang ibu pegang? Misalkan siswanya itu menjawab, peta Bu. Nah, betul, ada yang tahu tidak cara membaca peta? Di sini guru akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara membaca peta. Nah, di sini itu ada peta Indonesia. Di peta itu ada apa aja sih? Di sini tentu saja ya, di peta itu ada pulau-pulau dan juga kota-kota yang ada di Indonesia. Nah, di peta juga kalian menemukan arah mata angin. Nih, arah mata angin. Arah mata angin itu utara itu di atas, selatan itu di bawah, barat di sebelah kanan, dan timur di sebelah kiri. Fungsinya untuk apa Ibu? Itu arah mata angin. Fungsinya untuk kita melihat daerah sebelah barat, pulau sebelah barat Indonesia itu pulau apa ya? Di sini itu ada simbol. Simbol itu buat apa? Simbol di sini contohnya ada berbentuk persegi berwarna merah untuk melihat ibu kota di sebuah pulau tersebut. Kemudian di sini ada simbol bintang. Nah, simbol bintang ini untuk apa Ibu? Untuk melihat ibu kota provinsi. Terus di sini ada bentuk persegi panjang yang berwarna hijau. Hijau itu untuk melihat dataran rendah. Kemudian kalau warna biru untuk melihat itu daerah perairan atau laut. Nah, terus tadi anak-anak bertanya, Ibu kenapa ya di sini ada garis-garis? Nah, garis-garis ini tuh, garis yang berwarna biru adalah garis Wallace, garis yang memisahkan wilayah barat dan juga wilayah tengah. Dan wilayah barat contohnya di sini ada Sumatera, ada Jawa, ada Kalimantan yang memisahkan wilayah tengah dengan Sulawesi. Sekarang kalian berkelompok untuk menemukan di peta nih daerah mana ya yang termasuk daerah perairan dan juga daerah daratan. Nah, nanti kalian tandai menggunakan benang biru. Benang biru fungsinya untuk apa? Untuk perairan. Kalian tandai yang perairan itu daerahnya mana aja pakai benang biru. Terus untuk benang hijau untuk daerah yang daratan. Nanti kalian tandai daerah daratan mana aja. Lalu kalian juga tuliskan di peta ini flora dan fauna apa saja yang ada di setiap pulau. Misalkan di Sumatera tadi termasuk wilayah barat adanya harimau. Kalian cari informasinya di buku, atau tadi hasil menyimak video ada apa saja ya. Kalian tuliskan di sini di peta secara berkelompok. Nah, kelompoknya dibagi menjadi 3-4 orang ya. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan menjadi berdiskusi. Guru hasilnya itu akan didiskusikan bersama apakah jawaban siswa itu tepat atau salah. Kemudian, untuk di pertemuan 2-nya, guru akan membahas terkait sumber daya alam dan juga
sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga tidak dapat diperbaharui. Guru itu membawa benda konkret. Anak-anak, kalian tahu gak apa yang disebut dengan sumber daya alam? Seperti tumbuhan, hewan, nah itu tuh adalah sumber daya alam. Sesuatu yang berasal dari alam yang dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya untuk makan, untuk minum, dan sebagainya. Di sini ibu itu punya beras nih. Punya beras, punya penggaris, punya besi, dan juga punya emas. Kita cari tahu nih, sumber daya alam itu kan dibagi menjadi dua. Sumber daya alam itu ada yang diperbaharui dan tidak diperbaharui. Sumber daya alam diperbaharui itu, yang dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang kalau kita gunakan itu tidak akan habis. Akan kembali lagi jika kita rawat, kita jaga, kita pelihara, akan kembali lagi. Nah, kalau sumber daya alam yang tidak diperbaharui, sumber daya alam yang juga cepat habis dan butuh jutaan tahun untuk kembali. Kita cari tahu ya perbedaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak diperbaharui. Nah, setelah siswa mengelompokkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, siswa diminta untuk melakukan kegiatan wawancara. Tugasnya itu adalah mewawancara guru yang ada di sekitar sekolah. Tidak boleh keluar area sekolah ya. Pertama tanyain dulu, ibu gurunya berasal dari mana, sumber daya alamnya khasnya apa, biasanya dimanfaatkan untuk apa, terus bagaimana ya caranya agar sumber daya alam itu tidak habis. Nah, siswanya itu melakukan wawancara, kemudian hasil wawancara tadi, hasil informasi pengamatan, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang ada di AKPD, siswa simpan untuk bahan untuk membuat poster. Nah, poster tersebut akan ditampilkan atau dipresentasikan pada kegiatan gallery walk. Kemudian di sini ada kegiatan penutup. Untuk kegiatan penutupnya itu, siswa itu melaksanakan atau mengerjakan asesmen sumatif yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan juga 3 soal uraian. Nah, setelah itu, siswa dan guru juga melakukan refleksi atau menyimpulkan dengan kegiatan angkat tangan. Setelah itu, siswa diberikan tindak lanjut untuk memotret sumber daya alam yang ada di sekitarnya, ditulis di buku catatan, dan juga diberikan keterangan manfaatnya itu apa. Di sini ada media, bahan ajar, dan juga LKPD yang akan ditampilkan selama pembelajaran. Yang pertama itu ada media video animasi, sekitar durasinya itu kurang lebih 7 menit yang ditampilkan untuk membangun pengetahuan awal siswa pada awal pendahuluan atau awal pembelajaran. Kemudian di sini ada peta Indonesia dan yang berfungsi untuk siswanya itu menempelkan benang biru untuk membedakan mana daerah perairan dan juga daerah daratan menggunakan benang hijau. Kemudian di sini ada gambar-gambar mengenai flora, fauna, tarian, dan juga yang khas di Indonesia untuk mengetahui pada kegiatan apersepsi sejauh mana siswa itu mengetahui tentang Indonesia. Kemudian selanjutnya di sini ada benda konkret seperti beras, besi, penggaris besi, dan juga ada cincin yang berfungsi menunjukkan kepada siswa tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. KPD yang berfungsi untuk siswa itu mengumpulkan data wawancara melalui LKPD tersebut. Nah, LKPD siswa dalam menggunakannya yang pertama, siswa itu dibagi menjadi kelompok 3-4 orang. Kemudian siswanya itu diberikan instruksi oleh guru untuk membaca LKPD pertanyaan-pertanyaannya sebelum melakukan kegiatan wawancara. Nah, setelah itu siswa melakukan kegiatan wawancara di luar kelas dan juga siswa itu mencatat hasil pengamatannya itu dicatat melalui LKPD. Nah, setelah dicatat, siswa menjawab lembar pertanyaan bagian analisis dan juga refleksi soal HOTS. Kemudian siswanya itu menyimpulkan dari kegiatan wawancara dan juga hasil wawancaranya itu dijadikan bahan poster. Fungsi LKPD di sini adalah untuk mengukur kemampuan siswa dalam mengelompokkan sumber daya alam dan juga analisis siswa dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut di kehidupan sehari-hari. Nah, dan skornya itu termasuk ke dalam asesmen formatif. Ini ada beberapa contoh instruksi kepada siswa. Yang pertama adalah instruksi mengamati. Instruksi mengamati di sini siswa diajak mengamati pada awal pembelajaran.
Ayo anak-anak, sekarang kita akan mengetahui nih, mencari rahasia apa yang ada di Indonesia melalui video animasi tentang kondisi geografis di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah instruksi untuk mengerjakan LKPD. Ayo anak-anak, sekarang kita akan melakukan kegiatan wawancara. Tetapi sebelum melakukan kegiatan wawancara, kalian baca dulu LKPD yang sudah Ibu berikan, pertanyaan apa yang harus diajukan kepada guru atau narasumber. Setelah itu, kalian catat ya hasil wawancaranya di LKPD. Setelah dicatat, jawab pertanyaan lainnya, terus kalian simpulkan, lalu hasilnya itu kalian simpan untuk bahan membuat poster nanti. Kemudian ada instruksi untuk berdiskusi. Nah, sekarang kita akan membedakan nih mana daerah daratan dan juga perairan di peta. Kalian tempelkan ya menggunakan benang hijau dan juga benang biru secara berkelompok. Lalu ada instruksi untuk mempresentasikan. Nah, instruksi untuk mempresentasikan di sekarang kalian akan mempresentasikan perwakilan anggota yang mempresentasikan. Kalian jelaskan asal daerah yang kalian dapatkan dari informasi narasumber, kemudian sumber daya alamnya itu apa yang khas, manfaatnya apa, kemudian cara narasumber untuk menjaga kelestarian sumber daya alam itu bagaimana. Kalian jelaskan kepada temannya yang akan mendengarkan penjelasan kalian ya. Kemudian anggota kelompok yang tidak kebagian menjelaskan, kalian mendengarkan penjelasan temannya yang lain, memberikan kritik dan saran, tetapi kritiknya tidak boleh menjatuhkan, tetapi memberikan saran kepada temannya agar lebih baik. Nah, di sini juga ada instruksi untuk refleksi, untuk menyimpulkan. Anak-anak, kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Sekarang, kalian angkat tangannya atau tidak? Ibu berikan pernyataan, misalkan Indonesia merupakan negara kepulauan. Nah, kalau betul kalian angkat tangannya, tapi kalau salah kalian diam saja tangannya di bawah, oke? Nah, kemudian di sini ada penerapan asesmen. Yang pertama adalah asesmen diagnostik. Asesmen diagnosis ini digunakan untuk mengukur pemahaman awal siswa tentang Indonesia. Siswa itu pada awal pembelajaran tadi disuruh menuliskan tentang hewan dan tumbuhan yang mereka ketahui dan juga beserta tempatnya di Indonesia dengan ciri khasnya apa. Nah, kemudian selanjutnya ada asesmen formatif. Asesmen formatifnya itu terdapat lembar kerja siswa yang tadi menggunakan peta. Siswa itu diarahkan untuk menempelkan benang hijau dan juga benang biru terhadap peta ini. Dan di sini juga ada lembar LKPD. Lembar LKPD itu agar siswanya mencatat pertanyaan-pertanyaan atau jawaban hasil dari wawancaranya beserta narasumber. Dan cara scoringnya itu adalah observasi sikap selama pembelajaran. Contohnya itu misalkan siswa A itu ketika berdiskusi dia itu aktif bertanya, kemudian percaya diri, kemudian dia membagi-bagi tugas dengan temannya. Lalu skornya itu 4. Kemudian misalkan siswa B aktif bertanya juga, aktif berpendapat, kemudian mengarahkan siswanya. Tetapi siswa B ini terlambat masuk ke kelasnya ketika sesudah jam istirahat. Nah, siswa B ini mendapatkan skor 3 dikarenakan kurang disiplin. Kemudian ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif di sini dilakukan untuk mengukur hasil akhir bagaimana siswa itu mengetahui atau paham dengan materi yang disampaikan, menggunakan 10 soal pilihan ganda dan juga 3 soal uraian. Bagaimana cara scoringnya? Untuk soal pilihan ganda, menjawab benar soal pilihan ganda tersebut akan mendapatkan skor 1. Tetapi jika siswanya itu salah menjawab pertanyaan itu akan mendapatkan skor 0. Nah, soal uraian quotes contohnya itu seperti ini. Ada soal nomor 1 nih. Mengapa flora dan fauna di Indonesia tersebar menjadi beberapa wilayah, yaitu Asiatis, Peralihan, dan Australis? Analisis hubungan kondisi geografis di Indonesia tersebut dengan perbedaan persebarannya. Nah, jika siswa hanya menjawab, karena Indonesia terdiri dari banyak pulau yang dipisahkan laut sehingga hewan di setiap pulau berbeda. Jawaban ini sudah tepat, tetapi siswa hanya menyebutkan 1 faktor. Oleh karena itu, siswa hanya diberikan skor 2 faktor, skornya itu 3.
Nah, kemudian ada penilaian rubrik poster atau gallery walk, di mana rubrik posternya itu ditunjukkan ketika siswanya itu yang pertama adalah kelengkapan isi. Posternya itu memuat asal wilayah narasumber, ciri khas sumber daya alamnya, pemanfaatannya, dan juga pelestariannya. Skornya itu 4. Kemudian kriteria kedua adalah keakuratan informasi. Informasinya itu sesuai dengan materi yang disampaikan sesuai bab 6, maka skornya itu 4. Kriteria ketiga yaitu ada kriteria tampilan. Kalau posternya itu cukup menarik, warnanya juga jelas, dan juga kemudian menarik. Nah, skornya itu 3. Kemudian kriteria keempat saat kemampuan presentasi, misalkan saat menjelaskan, siswanya itu percaya diri dan juga dia bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan temannya, maka skornya 4. Kemudian di sini ada refleksi kelebihan dan juga keterbatasan perangkat. Untuk kelebihannya yaitu perangkat ini mengaitkan langsung dengan pengalaman nyata siswa melalui kegiatan wawancara, sehingga pembelajarannya itu lebih bermakna dan juga kontekstual. Kemudian LKPD dan juga asesmennya itu dirancang dari aspek kognitif C2, C6, hingga ada aspek psikomotorik dan juga aspek afektif, sehingga tidak hanya siswa itu berfokus kepada kognitif, tetapi juga kemampuan sosial dan juga membangun pengalamannya melalui eksplorasi. Kemudian medianya itu konkret dan juga aktif melalui peta, seperti benda konkretnya tadi ada beras, ada penggaris besi, dan juga emas. Dan juga peta interaktif yang siswanya itu aktif bergerak, tidak hanya mendengarkan penjelasan ceramah dari guru. Kemudian keterbatasannya itu tadi pembelajarannya itu di kegiatan inti pertemuan 2 hanya 55 menit, yang dengan kegiatan cukup padat, mengingat ada wawancara, pembuatan poster, dan juga gallery walk. Jika kegiatan tersebut tidak cukup mencakup semua kegiatannya, maka akan dialihkan ke pertemuan selanjutnya. Nah, rencana perbaikannya itu adalah kedepannya saya akan menyusun kegiatan pembelajaran yang lebih efektif, seperti kegiatan wawancaranya itu terlebih dahulu di rumah sebelumnya, sehingga ketika di kelas siswa tinggal membuat hasil poster ataupun menyusun jawaban tersebut dan menyimpulkan. Mungkin sekian video demonstrasi saya mengenai perangkat pembelajaran modul IPS yang sudah saya rancang. Mohon maaf bila ada masih kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kedepannya perangkat modul yang sudah saya terapkan ini menjadi pengalaman untuk saya di masa depan untuk menyusunnya itu lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.